Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan tentang materi tentang gaya belajar. Nah, berikut PowerPoint-nya. Gaya belajar. Nah, di sini ada konsep gaya belajar itu sendiri. Jadi konsep gaya belajar itu ya individu memiliki perbedaan dalam memahami dan memproses informasi yang diberikan kepadanya. Perbedaan ini dinamakan dengan gaya belajar, juga diartikan sebagai preferensi siswa terhadap proses atau aktivitas di dalam pembelajaran. Gaya belajar menurut Sarisin yang dikutip oleh Irham dan Novan Ardiwiani yaitu pola pikir yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru. Gaya belajar menunjukkan cara seseorang individu dalam memproses informasi dengan tujuan mempelajari dan menerapkannya. Perelman 1992 menggunakan istilah gaya belajar ini sebagai keseluruhan dari 3 domain, yaitu proses kognisi dan afeksi, dan afeksi terhadap materi, model belajar dan mental, dan orientasi belajar. Orientasi belajar diartikan sebagai keseluruhan domain yang memuat tujuan, intensi, motif, harapan, dan sikap dan ketertarikan mengenai individu terhadap proses belajar. Sedangkan Dan English memandang gaya belajar sebagai karakter biologis bawaan, di mana artinya sebagai gaya belajar sebagai salah satu bakat atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sulit untuk dirubah sesuai kehendaknya. Nah, selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Gaya belajar ini ada 3. Yang pertama, ada gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Biasanya orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri daripada mengetahui atau dibacakan oleh orang lain. Nah, yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial ini lebih cenderung senang mengetahui informasi itu dia dengarkan dari orang lain daripada dia harus membaca dengan sendiri. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Seperti contohnya mata pelajaran olahraga dan prakarya yang lebih sering praktek. Orang-orang kinestetik ini lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya belajar yang beragam tadi dapat dibagi dalam 2 bagian utama, ialah cara belajar yang secara struktural telah disiapkan oleh institusi pendidikan dan cara belajar yang berdasarkan pada karakteristik individu. Strategi belajar secara individual banyak elemen dalam strategi belajar individual, antara lain
motivasi, attitude, manajemen waktu, pencatatan bahan ajar, teknik membaca, konsentrasi, dan gaya belajar. Nah, cukup sekian yang dapat, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.